Saya di sini nggak akan mau itu hasanah, nggak akan ceramah. Ini bukan pengajian, ini lintas organisasi. Kalian kalau saya tanya tentang seluk-beluknya organisasi dan sejarah, saya yakini 60%, 70% kalian tidak tahu. Kenapa kalian ber-PAC IPNU dan IPBNU? Arah pergerakannya IPNU dan IPBNU kemana? Apa mendominan di keagamaan? Apa mendominan menolong pemerintah untuk menggarisbawahi para pelajar Nahdlatul Ulama agar tidak sesat dan salah paham? Kenapa ini berdiri? Kalau tadi Bapak MWC mengatakan IPNU itu anak, saya tidak menyalahkan, tapi saya akan menambahkan NU itu bapak, Muslimat itu ibu, Ansor itu anak laki-laki, Fatayat itu anak perempuan, IPNU itu cucu laki-laki, IPBNU itu cucu perempuan. Itu sejarahnya. Ada di sektor fakultas universitas sekelas mahasiswa dan mahasiswi. Saya menyebutkan bukan mahasiswa ya, mahasiswa. Itu biasanya kalau di keagamaan ditempati oleh PMII. Kalau kalian kuliah PMII, kalian akan ngerti pergerakannya seperti apa. HMI bagaimana? Saya sendiri tidak kuliah, saya cuma tamatan SD. Tapi saya sebelum membahas judul temanya, saya sekelumit akan bercerita tentang sejarah. Adik-adik kalau berorganisasi tidak memahami sejarah, kesemangatan di dalam bergerak, kekompakan di dalam kesulitan itu sulit dicapai. Karena tujuan kalian tidak nampak. Sedangkan perbedaan itu harus ada. Kalau saya kemarin diminta tolong bagaimana cara menghilangkan perbedaan, saya di sini sepakat perbedaan tidak perlu dihancurkan. Kalau kalian menghancurkan perbedaan berarti kalian tidak menikmati indahnya pelangi yang warna-warni. Karena perbedaan, pergerakan bisa mencolok dan punya ciri khas. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian tujuannya sama. Caranya supaya tujuan bagaimana bisa sama? Kalau kalian tidak memahami sejarah. Kalau kalian paham sejarah, tujuannya kemana? Kalian bisa sepakat. Kalau kalian sudah sepakat, ego masing-masing kepengurusan itu akan dihilangkan kalau sudah mengatasnamakan organisasi. Ini pendapatnya sekian, ini sekian, ini sekian, beda. Kita tidak akan emosi kalau tujuannya sama. Malah saking banyak perbedaan, sebagai ketua harusnya bangga. Berarti anak buahnya cerdas, pemahamannya tidak sama. Kalau sama, buat apa kita musyawarah? Buat apa kita rembukan? Buat apa kita berkumpul di suatu golongan? Kalau ingin suara, kita berat semua. Sia-sia seperti itu. Itu organisasi. Organisasi dari segi bahasa organ itu kan bagian. Kalau ditambah si, itu berarti beberapa bagian yang harus menyatu secara utuh yang dikomandoi dengan satu komando. Itu organisasi. Kalau kalian berorganisasi tidak memakai satu komando, organisasinya tidak akan berjalan. Yang ada hanya saling berkelompok-kelompok, bergesek-gesekan, acuh tak acuh. Pemimpin kita Rasulullah itu mengajarkan kepada umat sesama makhluk itu harus berkasih sayang. Jangan sampai acuh tak acuh. Rasulullah itu mengatakan di suatu hadisnya, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Hei piro-piro wong kang podo welas kasih. Ini kan tadi katanya ada yang dari Jawa. Jadi saya pakai Jawa sedikit. Hei piro-piro wong kang podo welas kasih iku yarhamuhum. Welas ing sira kabeh sapa Allah. Ketika orang itu berbelas kasih, maka secara otomatis Allah itu akan berkasih sayang. Irhamu podo welas kasih sapa sira kabeh. Man ing fil ardi kang tetep ing dalam bumi, yarhamukum mongko welas asih ing sira kabeh man sapa wa disama ikan tetep ing dalam langit.
Jadi kata Rasulullah, siapa penduduk bumi yang bekerja sama menebarkan kasih saya, maka penduduk langit secara otomatis dia mendoakan kasih saya kepada penduduk bumi. Contoh, kalau seseorang itu sudah hatinya sama Allah ditakdirkan diulas asih oleh orang lain, maka orang itu tidak pernah punya musuh. Kemanapun dia punya banyak kelompok, kemanapun dia punya pengikut. Karena orang ini menebarkan kasih sayang. Ketika menebarkan kasih sayang, penduduk langit mendoakan, Allah sepakat terima. Para penduduk bumi yang lain tidak boleh benci kepada orang ini, harus sayang. Kalau kalian tidak sayang antar sesama, lebih-lebih sesama organisasi, ya itu harus diperbaiki. Kalau kata tadi Bapak MWC mengatakan tiap-tiap ranting PAC harus ada di Samarinda Ulu yang dikomandani oleh PAC Samarinda Ulu, itu saya salahkan di aturan organisasi. Karena yang membentuk PAC itu bukan PAC, tapi PC. PAC itu dia. Kalau mau membentuk di tempat ranting-ranting itu tugasnya PAC. Tapi kalau mau membentuk sesama PAC yang lain, PAC sesama PAC-nya diam. Ini tugasnya PC. PAC tugasnya apa? PR, ranting. Ranting harus kalian rawat, ranting harus kalian sentuh, ranting harus kalian turun ke bawah, jenguk mereka, kasih bola, jangan jemput bola. Kasih sayang, rawat, kasih petunjuk. Bahasa Maduranya itu pelantengin. Apa kalau bahasa Jawa? Rawat, kasih arahan. Kita harus berani berkorban ya. Kalau PAC terjunnya ke PR. Kalau sesama PAC harus terjun nggak, harus membentuk nggak? Jangan. Kasihan di sana tidak ada PAC, kita membentuk, tidak boleh. Aturan organisasi yang membentuk PAC adalah PC. Yang membentuk PC adalah PW. Jadi semuanya sudah terkendali sesuai aturannya. Kalian jangan keluar dari zonanya. Kalau tidak ingin disenggol. Kalau kalian keluar dari zonanya, jelas disenggol, disalahkan secara aturan. Perkara benar, kalau tempatnya salah itu salah, Pak. Contoh, ketika akad nikah ijab kabul, kedua mempelai bahagia apa tidak? Bahagia kan? Jelas. Tapi kalau coba sampai bayangkan, ketika bahagia, acara selanjutnya adalah tahlil bersama. Jadi sedih tidak? Sedih, Bu. Ini mau hajar-hajaran kalau disuruh tahlil. Tahlil itu perkara baik, perkara benar. Tapi kalau salah tempatnya, ya salah, Pak. Perkara benar kalau tempatnya salah. Makanya saya sendiri sama teman-teman di Madura punya slogan, suarakan kebenaran, bukan membenarkan perkara yang ada, tidak. Kita tidak mencari kebenaran, tidak, tapi kita menyuarakan kebenaran. Apa yang benar kita suarakan. Harus diterima tidak, harus didengarkan tidak. Syaratnya kita sebagai makhluk manusia yang rela berjuang syiar agama Islam adalah tugasnya menyampaikan. Diterima atau tidak itu terserah kalian. Didengarkan atau tidak terserah kalian. Kok bisa seperti itu? Diterima atau tidak, didengarkan atau tidak, itu sudah masuk zonanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi zonanya manusia. Manusia tidak punya hak membolak-balikkan hati, tidak bisa. Itu aturan organisasi. Kalian harus tahu. Saya sedikit akan menyanggupi permintaan ibu pembina. Tadi malam saya ke sini kurang lebih hampir 3 jam. Bukan diskusi tentang ini, Pak, bukan. Ibu-ibu malah curhat kepada saya. Kok bisa ibu-ibu sudah punya cucu curhat sama saya yang masih merasa muda? Curhat, ya bukan organisasinya, bukan dia punya, tapi tentang kehidupannya. Ini unik. Jadi saya bangga. Oh, saya masih muda berarti dianggap tua. Saya merasa gitu.
padahal saya kumisnya sudah dicukur. Ya nggak apa-apa. Jadi setidaknya saya punya interaksi yang baik dengan para ibu pengguna, saling menerima, saling ada keterbukaan maka hal yang baik. Jadi kemarin ibu pengguna itu meminta kepada saya ceritakan sedikit tentang sejarah IPNU dan IPPNU. Meskipun saya berada di Ansor, saya tidak terlalu tahu tentang para bangun. Lahirnya, tujuan kemana, lebih dekat saya kurang tahu. Tapi kalau sekilas inti-intinya saya tahu. Jadi saya ceritakan sedikit-sedikit dari NU-nya dulu. Jadi dahulu kala sebelum Indonesia Raya merdeka, nih adik-adik dengarkan. Sekarang di sekolah tentang sejarah itu tidak ada. Itu pembodohan buat orang yang sekolah. Siapa di sana yang jahat? Ya pihak pemerintah. Kalau sejarah dihilangkan, Imam Bonjol dihilangkan, Syarif Hamid dihilangkan, kejadian PKI 30 dihilangkan. Kalian yang sekolah coba cek, mulai dari SD sampai tingkat apa? Siapa di sana yang pencetus lambang Garuda? Siapa yang mengarang lagu Indonesia Raya? Siapa tokoh ulama garda terdepan ketika menghadapi penjajah? Sekarang tidak ada. Kalaupun ada aswaja itu cuma iming-iming biar keagamaan merasa ada di keformalan. Dahulu ketika tahun 1920 ke atas, para ulama yang mempunyai jiwa pejuang dan peduli terhadap sesama, mereka musyawarah. Ini gimana, kita sudah ratusan tahun dijajah terus oleh Belanda, Portugis, Jepang, England. Yang kalian tahu paling Portugis sama Belanda. Jepang sama Belanda. Portugis itu juga menjajah. Kalau di sejarahnya Portugis masuk itu penjajah di atas nama kan VOC. Sebelum Jakarta jadi Batavia, dulu Batavia namanya Sunda Kelapa. Yang menaklukkan Sunda Kelapa yang dijajah oleh Portugis itu ketua panglima perannya adalah Raden Fatah yang sekarang ada di Demak. Para ulama musyawarah ini kapan kita bisa merdeka, berdiri sendiri secara bebas di tanah kelahiran. Seseorang yang hebat kalau berdiri sendiri sulit Pak Ibu kalau mau bertarung dengan seseorang. Contoh, sampai lihat tangan sampai seperti ini. Yang satunya sampai lihat tangannya mengepal. Sekarang saya tanya, tangan yang terbuka seperti ini dengan tangan yang mengepal, kiranya kalau disakitin lebih cepat mana hancurnya? Yang terbuka apa yang mengepal? Yang terbuka. Yang terbuka ini sendiri-sendiri. Ini dirusak sakit, ini digini sakit, ini digini sakit. Seperti itu orang kalau sendiri-sendiri. Coba sampai bayangkan, mengepal jadi satu. Ini mau dibuka dari mana kalau sudah bersatu? Sulit. Kalau bertarung pun kita kemungkinan besar bisa menang. Seseorang bisa bersatu kalau tidak ada wadah, nggak mungkin. Kalau sudah ada wadah, berarti di sana harus ada ketua umum. Kalau ada ketua umum, berarti ada pembina ada penasehat. Berdiskusilah para ulama, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Habibullah, Kiai Musyid Syamsuri, Kiai Abdullah dan lain sebagainya. Di tahun 1922 para ulama itu sepakat sowan kepada Syekhona Khalil Bangka minta restu. Karena Syekhona Khalil itu seorang ulama yang mendapatkan titel dengan julukan Syekhona. Syekhona itu kalau diterjemahkan adalah guru kita semua. Muridnya Syekhona Khalil itu lintas internasional, Bu. Pak. Itu bukan sekedar nama,
Tapi Syekhona Khalil itu adalah titel yang didapatkan karena memang sudah alim dan terbukti. Punya murid namanya Kiai Hasyim Asy'ari, mempunyai julukan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim. Hadratus Syekh itu kalau diartikan bahasa Indonesia maha guru. Secara level di bawahnya guru kita semua. Kok bisa ini dapat titel seperti ini? Karena dia alimnya luar biasa, bisa menghafal hadis ribuan bahkan ratusan hadis. Jadi sampai kalau pengen punya titel harus membuat keunikan. Wah, anak ini unik, saya kasih nama Longor. Wah, unik, suka bercanda, suka ini, bisa menghibur oleh sebagainya. Saya kasih dulu kan Longor. Bahasa Jawanya itu apa ya? Koprel. Suka bercanda, humoris, pelawak. Itu kan mesti ada julukan. Orang-orang yang punya kebiasaan dalam dirinya dia mesti punya julukan. Singkat cerita, NU itu didirikan 1 tahun setelah wafatnya Syekhona Khalil Bangkalan. Kenapa NU bisa berdiri? NU berdiri itu karena gejolaknya para ulama, karena kecintaannya para ulama kepada pemimpinnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Dahulu kala pemerintah Wahabi itu ingin membongkar makam Kanjeng Nabi. Para penduduk negara Islam dahulu kala, zaman melarat, nggak kayak sekarang pada banyak duit, itu kalau berangkat sendirian ke Mekah mereka jelas ditolak karena tidak berkelompok. Karena gejolaknya seorang ulama, cintanya seorang ulama terhadap pemimpinnya, mereka membuat suatu wadah dinamakan Nahdlatul. Kenapa Nahdlatul Ulama? Apa artinya? Nahdlatul itu adalah kebangkitan ulama, beberapa orang yang rela berjuang mengibarkan syariat Islam, rela rugi, rela mati syahid. Jadi kalau diterjemahkan Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan para orang alim yang rela mensyiarkan agama Islam tanpa pamrih. Itu alasan intinya. Terbentuk ketika NU dibentuk, dahulu kala ada namanya PKI. Kalian tahu PKI? Lambangnya PKI tahu? PKI itu komunis, perusak kepahaman. PKI itu sasaran utamanya adalah tokoh agama, tokoh pabrik. Kenapa? Karena mereka mendeklarasikan manusia tidak boleh bertuhan, manusia harus mempunyai kepahaman yang bebas. Jadi komunis merasa terganggu dengan adanya para kiai, para ulama. Kok bisa? Karena para kiai, para ulama itu membatasi kepahaman kita harus beragama, kita harus menyembah kepada Sang Pencipta. Ketika seperti itu, para kiai kan sudah sepuh, Pak. Ibaratkan mau silat tidak bisa. Ini kalau pakai usaha masih muda. Adik-adik ini masih muda. Kalau sudah sepuh, sejago-jagonya orang kalau sudah tua renta, ya sudah, nggak bisa berkelahi. Sudah pasrah. Ketika para ulama menjadi sasaran utama PKI, di sana garda terdepan yang melindungi dan membentengi para ulama adalah Barisan Ansor Serba Itu kalau di bahasa Indonesia. Tapi saya kurang sepakat. Kenapa? Kalau dikatakan serbaguna, anak zaman sekarang masih males-malesan. Jadi saya lebih sepakat mengatasnamakan Barisan Ansor Serba Bisa. Disuruh narik bisa narik, disuruh gotong royong bisa gotong royong, disuruh rasanan atau gosip juga bisa, disuruh sholawatan juga bisa. Orang bisa belum tentu berguna. Ya masa bisa bergosip, bisa menggunjing itu dikatakan berguna? Kan enggak. Tapi kalau orang berguna itu mesti bisa.
Itu garda terdepan. Makanya sampai kalau mengatakan Banser bisa silat enggak? Banser tidak bisa silat. Karena masuk Banser syaratnya tidak harus punya bisa bela diri, tidak. Masuk Banser syaratnya satu, punya jiwa estok, punya jiwa ikhlas, membentengi ulama, siap mati membela ulama. Itu syaratnya masuk Banser. Banser itu lahir setelah Ansor. Ansor itu lahir di tahun 1934. Ansor itu adalah tabarukan dari namanya sahabat Nabi, sahabat Ansor yang di Madinah. Banser lahir 1937. Muslimat lahir 1949. Fatayat lahir 1950 sampai 52. Itu lahirnya para Bani. Ibnu tahun berapa lahir? Ibnu lahir ketika muktamar pertama yang dihadiri oleh 5 kota, Jogja, Kediri, Semarang, Jombang, Solo. Makanya di rapat itu dikatakan rapat segi limo, karena dihadiri oleh 5 kota. Di sana menghasilkan, mendirikan Ibnu. Setelah sekian lama menjalani proses nama, Ibnu itu adalah nama terakhir, sebelumnya belum Ibnu. Dibentuklah 1950. Ibnu lahir tahun berapa? 1950. Nah kan? Gak tahu. Organisasi, berdiri organisasinya aja nggak tahu. Terus kalian kesana kemari itu yang dibanggakan apa? Kalau dasarnya nggak dimiliki. Ibnu lahir itu 1954. IPPNU itu lahir 1954. Ya udah itu aja. 56. Ibnunya 55. Kenapa Ibnu dan IPPNU itu lahir? Saya sekilas tahu. Orang tua, anak, cucu itu semuanya punya tugas. Kalau NU itu kan diisi oleh para kiai, orang sepuh. Tugasnya mendoakan, tugasnya mentirakati, tugasnya riyadhah. Terus ada di bawahnya namanya Ansor. Banser ini adalah pemuda, membantu pergerakan seorang bapak, mengedepankan syiar keagamaan. Sekarang yang dibawa pelajar ini juga harus dibentengi, makanya lahirlah Ibnu. Jadi Ibnu di sini kalau kalian presentasikan itu pergerakannya separuh di keagamaan, separuh di keformalan. Kenapa di keformalan? Karena memang ini membentengi para pelajar-pelajar yang tidak mondok supaya kepahamannya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya anggotanya jangan hanya santri. Non santri harus masuk, cari kader. Karena ini pelajar. Barulah 1986 Pagar Nusa didirikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Maksum. Ketika Pagar Nusa didirikan, Banser turun jabatannya mendampingi Ansor, Pagar Nusa membantingi Nahdlatul. Kenapa seperti itu? Karena secara kemampuan kalau Pagar Nusa bisa bela diri, bisa mengeluarkan jurus kayak Sulaiman Santan, bisa terbang kalau ada talinya. Kalau Banser Pak sampai ngajak gendut, dia nggak tahu bela diri. Banser cuma siap mati demi kiai. Makanya jawabannya turun membentengi Ansor. Ketika Pagar Nusa didirikan, dia langsung nempel melindungi para. Ya, semuanya ini suatu rumah tangga, keluarga. Jadi mulai dari NU sampai para Bani itu seharusnya akor, solid, kompak, kerjasama, satu komando. Kalau sampai para Bani ada gesekan,
berarti kepedulian kalian terhadap organisasi terutama syiar agama Islam itu kurang kental. Bukan cuma kopi bayar kental, Pak. Rasa semangat juga harus kental. Kalau encer cepat hilang, luntur. Ya ada yang encer semi-semi kental itu. Itu perlunya kalian tahu sejarah. Makanya kalian mulai dari NU sampai yang paling bawah itu jangan pernah ada gesekan antara bangsa. Jangan pernah. Kalian kalau tetap mengedepankan ego, gimana kalian mau memberikan contoh kepada orang lain? Gimana cara kita mau menarik kader? Kalau memberikan contoh sendiri kurang lemah. Berarti gimana? Ya sudah, mengalah, berkasih sayang. Ada suatu bahasa dalam bahasa Indonesia, man lakat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang tutur katanya lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta dan damai, wajabat mahabbatuhu. 90% orang yang seperti itu bakal dicintai oleh pendengarnya. Jadi kalian para laki-laki jika ingin dicintai wanita, lemah lembut saja bicaranya. Tak usah bertele-tele, tak usah gombal sana sini, cukup lemah lembut. Lagi itu cukup. Jadi di dalam organisasi kita harus satu